Adam baru saja melewati pintu gerbang bandara, mengatur langkahnya menuju pintu terminal yang mengarah ke pesawat. Perjalanan bisnisnya ke kota lain sudah diatur dengan rapi. Namun di balik agenda yang ketat itu, ia tak bisa menutupi rasa lelah yang sudah membebani tubuhnya. Bekerja keras, kadang-kadang hingga larut malam, meninggalkan sedikit ruang untuk dirinya sendiri. Hari-harinya dihabiskan di kantor, pertemuan demi pertemuan, laporan demi laporan, semuanya berjalan dalam ritme yang cepat dan kadang terasa monoton. Ini adalah cara hidupnya. Terus maju, terus bekerja. Namun kali ini, dalam penerbangan ini, sesuatu terasa berbeda. Di sana, di hadapannya, adalah pesawat yang akan membawanya menuju tujuan yang hanya ada di dalam catatan kalendernya, tanpa ada waktu untuk sekadar menikmati perjalanan itu. Bahkan, dalam keheningan terminal yang sepi, ia merasa ada sesuatu yang menunggu di langit yang jauh. Setelah melalui pemeriksaan keamanan dan naik ke pesawat, Adam menemukan tempat duduknya di kelas bisnis yang nyaman. Ia duduk di kursi dekat jendela, menurunkan tas laptopnya, dan mulai menyiapkan diri untuk penerbangan panjang. Ia sudah lelah, dan tubuhnya sepertinya lebih memilih tidur daripada beraktivitas. Namun, saat pengumuman dari awak kabin terdengar, semuanya seolah terhenti. Seorang pramugari dengan langkah ringan berjalan menuju ruangannya, mengenakan seragam biru muda yang sangat rapi dan berkelas. Adam melirik sekilas ke arah pramugari tersebut, dan seketika ia merasakan getaran yang tidak biasa. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam diri wanita itu yang menarik perhatiannya dengan cara yang halus, namun kuat. Pramugari itu, Maya, memiliki aura yang tidak bisa diabaikan. Senyumannya yang ramah dan sopan membuatnya terlihat seperti bintang di tengah langit yang gelap. Maya berjalan dengan langkah tenang, matanya memindai penumpang satu persatu. Ketika pandangannya bertemu dengan mata Adam, ada kilatan singkat yang seolah menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar formalitas. Hanya beberapa detik, namun cukup untuk meninggalkan bekas di hati Adam. Sebuah senyuman ringan mengembang di wajah Maya saat ia mendekat. "Selamat sore, Pak. Apakah Anda memerlukan sesuatu sebelum penerbangan?" Suara Maya terdengar lembut dan jelas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa penuh perhatian. Adam terkejut sejenak. Ia tidak terbiasa merasa gugup atau canggung saat berinteraksi dengan orang asing, apalagi seorang pramugari. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang Maya. Ia mencoba tersenyum, merasakan kehangatan dari senyum itu, dan berkata, "Hanya segelas air mineral, terima kasih." Maya mengangguk dengan senyuman yang lebih lebar, lalu melanjutkan tugasnya. Adam menatapnya pergi dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Ada semacam getaran di dalam dirinya, seperti ada tarikan yang menariknya untuk mengetahui lebih banyak tentang pramugari itu. Maya bukan hanya cantik, dia memiliki aura yang membuat ruang di sekitarnya terasa lebih hidup. Setiap gerakan tubuhnya, dari cara dia mengatur seragamnya hingga cara dia melangkah dengan percaya diri, terasa begitu anggun dan penuh perhitungan. Penerbangan mulai mengudara, dan suara mesin pesawat menjadi latar belakang bagi suasana yang semakin tenang di kabin. Adam mencoba untuk tidur, namun matanya tetap terbuka. Tak bisa dipungkiri, pikirannya terus kembali kepada Maya. Ia memikirkan bagaimana Maya bisa begitu tenang di tengah segala kesibukan penerbangan ini. Ada ketenangan dalam diri wanita itu yang menenangkan, yang membuat Adam merasa seolah-olah dunia di luar pesawat tidak ada. Seolah-olah hanya ada mereka berdua dalam ruang yang hening ini. Tak lama kemudian, Maya kembali mendekat untuk memeriksa penumpang. Ia menghampiri Adam lagi, kali ini dengan penuh perhatian. "Bagaimana perjalanan Anda sejauh ini, Pak?" Maya bertanya dengan nada lembut, memperhatikan Adam yang tampaknya masih terjaga. Adam menatap Maya, mencoba menahan tatapan matanya agar tidak terlalu lama, tetapi sulit untuk tidak terpesona oleh wajah cantik dan senyuman lembut itu. "Baik, terima kasih," jawabnya, namun ada ketegangan yang terasa lebih dalam dari sekadar percakapan biasa. "Saya rasa saya hanya butuh sedikit tidur, tapi," ia tersenyum kecil, "sepertinya saya justru terjaga lebih lama." Maya tersenyum dan menundukkan kepala sedikit. "Penerbangan yang panjang memang sering membuat kita terjaga," katanya. "Namun, jika Anda merasa ingin tidur, saya akan memastikan semuanya nyaman untuk Anda." Adam merasa sedikit kikuk, meski ia sadar Maya hanya sedang melaksanakan tugasnya dengan penuh profesionalisme. "Terima kasih," jawabnya pelan. Di tengah percakapan ringan itu, Adam mulai merasakan ada sesuatu yang lebih di antara mereka.
Mungkin ini hanya perasaan yang muncul karena kelelahan dan rutinitas yang monoton. Namun setiap kali Maya mendekat, setiap kata yang diucapkannya terdengar lebih bermakna. Ada sesuatu yang tak terucapkan dalam interaksi mereka. Sesuatu yang sangat samar namun begitu terasa di udara. Maya, di sisi lain, merasa ada ketertarikan yang tidak bisa disangkal. Sebagai seorang pramugari, ia telah melayani ribuan penumpang, berinteraksi dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Namun kali ini, ada sesuatu yang membuatnya merasa berbeda. Adam bukanlah tipe penumpang yang paling mencolok. Namun ada sesuatu dalam tatapan dan pembawaannya yang membuatnya merasa lebih dari sekadar profesional dalam pekerjaannya. Maya berusaha menjaga sikap profesional, meskipun ia merasa tertarik oleh ketenangan dan kerumitan dalam diri Adam. Saat penerbangan melanjutkan perjalanan, Adam menyadari bahwa tidur bukanlah pilihan yang ingin dia ambil. Ada ketertarikan yang tidak bisa diabaikan, dan meskipun ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, pikirannya tetap teralihkan pada pramugari yang cantik ini. Maya bukan hanya secantik bintang di langit malam, tetapi juga misterius, dengan senyum yang seolah menyembunyikan 1000 cerita. Pesawat melaju di langit yang gelap, melewati lapisan awan yang tampaknya tak ada habisnya. Adam kembali terjaga, merasakan ketegangan yang menggelayuti dirinya sejak awal penerbangan. Di luar jendela, hanya ada hitam pekat, dengan titik-titik cahaya bintang yang tersembunyi di balik awan tebal. Suasana di dalam kabin terasa sunyi, namun ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada getaran tak terlihat yang menyelubungi ruang di antara kursi-kursi penumpang. Adam mengalihkan pandangannya ke lorong, tempat para pramugari berjalan bolak-balik menjalankan tugas mereka. Meskipun matanya mulai berat, ia merasa terjaga, teralihkan oleh perasaan yang tak bisa ia pahami. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan rasa gelisah yang tak kunjung hilang. Tiba-tiba, sosok Maya muncul lagi di lorong, dengan gerakan yang ringan dan anggun. Senyumnya tampak begitu alami, seolah langit malam itu menjadi tempat yang nyaman baginya. Maya memeriksa kabin kelas bisnis satu persatu, memastikan bahwa setiap penumpang merasa nyaman. Namun, kali ini, tatapannya bertemu dengan mata Adam. Ada sesuatu dalam pandangan itu, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sapaan biasa. Maya berhenti sejenak, memberi tanda bahwa ia memperhatikan Adam, yang kali ini sudah duduk tegak, matanya mengikutinya dengan penuh perhatian. Ada rasa tidak sabar yang tumbuh dalam diri Adam, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketertarikan fisik. Ia merasa ingin berbicara lebih banyak, ingin mengungkapkan sesuatu, meskipun ia tidak tahu apa itu. Apakah Anda ingin sesuatu lagi, Pak? Maya bertanya. Suaranya lembut namun jelas, terdengar seperti bisikan dalam keheningan kabin yang sunyi. Adam tersenyum, meskipun sedikit kikuk. Sebenarnya, saya terjaga. Tak bisa tidur, jawabnya, kemudian menambahkan, mungkin saya perlu sedikit udara segar. Maya mengangguk dengan senyum kecil. Saya paham. Kadang-kadang tidur dalam pesawat memang tidak mudah. Tapi Anda bisa mencoba berjalan sejenak di lorong. Itu bisa membantu. Adam mengangguk, merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk berbicara lebih lama dengan Maya. Ia berdiri dan berjalan menuju lorong pesawat. Di tengah kabin yang luas, suasana menjadi semakin sepi, seolah dunia luar tak ada. Hanya ada mereka berdua yang bergerak di ruang yang sunyi, dikelilingi oleh penerbangan yang akan memakan waktu beberapa jam lagi. Maya melihat Adam berjalan menuju lorong, dan meskipun ia sibuk dengan tugas-tugasnya, matanya tidak bisa lepas dari pria itu. Ada sesuatu yang memikat tentang Adam, sesuatu yang lebih dari sekadar penampilannya. Meskipun terlihat santai, Maya bisa merasakan aura serius di balik senyumannya. Ada ketenangan dalam diri Adam, namun ada juga perasaan tersembunyi yang seolah ingin ia ungkapkan, tetapi tidak bisa. Maya merasa penasaran. Apakah Anda merasa lebih baik, Pak? Maya bertanya saat ia melintasi Adam yang berdiri di lorong pesawat. Ya, sedikit lebih baik, jawab Adam dengan nada pelan. Tapi saya rasa saya bisa menikmati udara segar lebih lama. Maya tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, saya akan menemani Anda sejenak. Kita bisa berbicara sedikit, jika Anda mau, ujarnya dengan lembut, meskipun ada sedikit kejutan dalam hatinya. Ia tidak biasanya berbicara begitu lama dengan penumpang. Namun ada sesuatu dalam diri Adam yang membuatnya ingin berada lebih dekat dengannya. Adam menatap Maya dengan perasaan campur aduk. Meski hanya berbicara tentang hal-hal kecil, mereka sudah mulai menemukan kecocokan,
Sebuah koneksi yang membuat Adam merasa nyaman meskipun ia tahu ia tidak bisa terus-menerus mengganggu Maya yang sedang bekerja. Namun, ada sesuatu yang menghambatnya untuk berpaling begitu saja. Ada percikan ketertarikan yang sulit dihindari. Maya melangkah lebih dekat, dan keduanya mulai berjalan perlahan di lorong, menghindari keramaian penumpang yang mungkin terbangun. Seiring mereka berjalan, percakapan mereka mulai berkembang. Mereka berbicara tentang berbagai hal, dari pengalaman penerbangan hingga cerita-cerita lucu yang terjadi di tengah pekerjaan mereka. Maya menceritakan beberapa kejadian tak terduga yang ia alami selama bertugas sebagai pramugari, penumpang yang suka bertanya terlalu banyak, atau anak-anak yang tidak bisa duduk diam. Ada mendengarkan dengan penuh perhatian, tertawa sesekali saat Maya menceritakan ceritanya dengan gaya yang ceria dan hidup. Namun, meskipun cerita-cerita itu ringan, ada kehangatan dalam percakapan mereka, sebuah kenyamanan yang membuat waktu seolah berjalan lebih cepat. Tiba-tiba, suasana menjadi sedikit lebih intim. Mereka berhenti sejenak di dekat jendela pesawat, melihat pemandangan luar yang diselimuti awan. Bulan tampak bersinar lemah di balik lapisan awan yang tebal, menciptakan cahaya perak yang samar di kabin pesawat. Kedua pasangan mata ini saling bertemu. Mata Adam yang tenang dan penuh rasa ingin tahu, dan mata Maya yang lembut namun penuh makna. Pemandangan di luar cukup menenangkan, bukan? Maya berkata, suara lembutnya terasa begitu mendalam. Adam menatap keluar jendela. Namun lebih dari itu, ia merasa kehadiran Maya di sampingnya begitu nyata. Ya, sangat tenang, jawabnya, kemudian dengan lembut menambahkan, seperti semuanya berjalan pelan-pelan, dan kita hanya di sini. Maya tersenyum, merasa ada kedekatan yang semakin terasa di antara mereka. Mungkin kita memang hanya di sini, jawabnya dengan pelan, seolah menyetujui perasaan yang mengambang di udara. Adam menatap Maya lebih lama, dan untuk sejenak, dunia luar seolah menghilang. Tidak ada lagi suara pesawat yang menderu, tidak ada lagi hiruk-pikuk yang biasa menyertai kehidupan mereka. Hanya ada dua orang ini, berdiri di samping satu sama lain, berbicara tentang hal-hal kecil, namun terasa sangat berarti. Ada rasa damai yang menenangkan, tetapi juga rasa penasaran yang menggelitik. Suasana ini terasa sangat intim, meskipun tidak ada kata-kata besar yang diucapkan. Semua terasa terhubung melalui kehadiran mereka satu sama lain. Sebuah momen yang menggantung di antara dunia nyata dan dunia yang hanya ada dalam imajinasi. Ketika akhirnya Maya berkata bahwa ia harus kembali ke tugasnya, Ada merasa ada sedikit rasa kehilangan. Namun, ia juga tahu bahwa pertemuan ini, meskipun singkat, telah memberikan makna lebih dari yang ia kira. Terima kasih sudah menemani saya sebentar, Adam berkata, matanya masih tidak bisa melepaskan pandangannya dari Maya. Maya tersenyum lembut. Tentu saja. Jangan ragu jika Anda membutuhkan sesuatu lagi, Pak, katanya dengan nada yang menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, meskipun disampaikan dengan cara yang sangat profesional. Saat Maya melangkah pergi, Adam kembali duduk di tempatnya. Namun perasaan yang menyertainya tidak bisa ia singkirkan. Ada sesuatu yang lebih dalam interaksi mereka. Sesuatu yang tak terucapkan, namun begitu jelas terasa. Ia tahu ini baru permulaan dari sebuah cerita yang entah akan berakhir di mana, tetapi satu hal yang pasti, langit malam ini menyimpan lebih banyak kisah yang belum mereka ungkapkan. Waktu terus berjalan, dan penerbangan yang panjang mulai mendekati tujuannya. Suasana kabin terasa lebih tenang kini. Dengan beberapa penumpang sudah tertidur lelap, sementara yang lainnya terjaga dengan pikiran masing-masing. Adam, meskipun terjaga, merasa aneh. Seolah ada yang berubah dalam dirinya sejak pertemuannya dengan Maya. Begitu banyak hal yang berputar dalam pikirannya. Namun ia merasa bahwa kata-kata tidak lagi bisa menggambarkan apa yang ia rasakan. Sesuatu yang lebih dalam, yang jauh melampaui percakapan biasa, telah terjadi antara mereka. Maya juga merasakan hal yang sama. Sebagai pramugari, ia telah bertemu dengan banyak orang. Namun pertemuan dengan Adam terasa berbeda. Meski ia selalu berusaha profesional, ada sesuatu dalam diri pria ini yang membuatnya ingin lebih dekat, ingin tahu lebih banyak tentang dirinya. Setiap kali mereka bertemu di lorong pesawat, ada ketegangan halus yang mengisi udara, sebuah ketertarikan yang begitu kuat, meskipun tidak pernah diungkapkan secara terbuka. Maya merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar tugas atau kebetulan. Sebuah koneksi yang tidak bisa diabaikan. Sekarang, ketika pesawat mulai meluncur untuk mendarat, Maya merasa ada sedikit kekosongan. Meski tugasnya belum selesai,
Ia tidak bisa menahan perasaan bahwa momen-momen yang mereka habiskan bersama Adam begitu berarti. Mungkin ini hanya sekadar perasaan. Mungkin hanya sebatas interaksi singkat di ruang sempit pesawat. Tetapi Maya tahu, seperti halnya Adam, bahwa pertemuan ini membawa lebih banyak makna daripada yang tampak di luar. Adam, yang merasa semakin gelisah, menyadari bahwa ia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Meskipun ia tahu Maya harus kembali ke tugasnya, ia tidak bisa mengusir perasaan aneh yang menggelayuti dirinya. Hatinya ingin mengucapkan sesuatu yang bisa mengungkapkan perasaan yang berkembang dalam dirinya, tetapi kata-kata terasa terlalu sederhana untuk itu. Saat pesawat mulai turun, pramugari mulai bergerak cepat, mempersiapkan kabin untuk pendaratan. Maya, dengan keanggunannya yang alami, berjalan ke tempat duduk Adam untuk memastikan semuanya dalam keadaan aman. Ia menyadari Adam sedang menatapnya, dan meskipun ia berusaha tetap fokus pada pekerjaannya, hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Penerbangan yang sangat lancar. Pak, kami akan segera mendarat, kata Maya. Suaranya kali ini terdengar sedikit lebih lembut, lebih penuh perhatian daripada sebelumnya. Adam tersenyum, meskipun ada rasa hangat di dalam dada yang tidak bisa ia sembunyikan. Terima kasih sudah menemani saya sepanjang perjalanan, jawabnya pelan, matanya masih bertemu dengan mata Maya. Saya rasa, ini bukan pertemuan terakhir kita, kan? Maya terdiam sejenak, matanya melirik sekeliling untuk memastikan tidak ada penumpang lain yang memperhatikan mereka. Keheningan sejenak terbangun di antara mereka berdua. Ada ketegangan yang hanya mereka berdua yang bisa merasakannya. Tak ada yang pernah tahu untuk pasti. Maya akhirnya menjawab, suara rendah namun syarat makna. Tapi kita selalu bisa berharap, bukan? Adam merasakan ada kehangatan dalam kata-kata itu. Sebuah pengakuan halus yang tidak hanya terucap, tetapi juga tercermin dalam tatapan mata Maya. Maya terus mengamati Adam dengan penuh perhatian, dan dalam sekejap, ada kesepahaman di antara mereka yang lebih kuat daripada kata-kata. Keinginan untuk lebih banyak waktu bersama, meskipun hanya dalam sekejap, adalah hal yang saling dirasakan. Pesawat mulai menyentuh landasan, dan suasana menjadi lebih serius. Maya kembali mengambil posisinya, bersiap untuk memastikan semuanya siap saat pesawat benar-benar mendarat. Adam, di sisi lain, duduk dengan rasa tidak sabar yang bercampur aduk, perasaan yang tak bisa dijelaskan, yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Sesaat setelah pesawat berhenti, dan tanda untuk membuka sabuk pengaman terdengar, Maya menyelesaikan pekerjaannya, memastikan setiap penumpang sudah siap untuk keluar. Adam memandangnya, merasa ada rasa kehilangan yang datang begitu saja. Ia tahu bahwa pertemuan ini akan segera berakhir, dan mungkin, perasaan yang ia rasakan akan tenggelam begitu saja dalam keheningan. Namun, ketika pintu pesawat terbuka, Maya mendekati Adam sekali lagi. Kali ini, ada sesuatu dalam tatapannya yang berbeda. Sesuatu yang lebih penuh makna, lebih lembut, seolah mengandung janji yang tak terucapkan. Sampai bertemu lagi, Pak, Maya berkata dengan senyum tipis yang penuh arti. Terima kasih atas percakapan yang menyenangkan. Adam menatap Maya, merasa ada sebuah dorongan dalam dirinya untuk mengatakan sesuatu, untuk mengungkapkan perasaan yang terpendam. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Namun kata-kata terasa terlalu kecil, terlalu sederhana untuk menyampaikan semua yang ia rasakan. Saya harap kita akan bertemu lagi, Maya, katanya pelan, dengan suara yang hampir tak terdengar, namun syarat dengan perasaan yang tulus. Saya akan menunggu kesempatan itu. Maya hanya tersenyum. Senyum yang tampaknya lebih dalam kali ini, lebih penuh makna. Terkadang, kesempatan datang pada waktu yang tidak terduga. Jawabnya, lalu ia menunduk sedikit sebelum kembali menatapnya. Saya juga berharap begitu. Adam menatap Maya untuk terakhir kalinya. Matanya menahan pandangan itu, seolah ingin mengabadikan momen ini dalam ingatannya. Tidak ada kata-kata yang lebih kuat dari ini. Tidak ada janji yang lebih pasti selain tatapan mereka yang saling berbicara tanpa perlu diungkapkan lebih lanjut. Ketika Maya berpaling untuk kembali ke tempat tugasnya, Adam melangkah keluar dari pesawat, membawa dengan dirinya perasaan yang tak terjelaskan. Ada kekosongan di dalam hatinya yang tak bisa ia penuhi. Meskipun ia tahu bahwa momen ini telah meninggalkan bekas yang akan sulit untuk dilupakan. Maya, saat terakhir kali melihat Adam berjalan menjauh, merasakan perasaan yang sama. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya tidak bisa melupakan percakapan mereka. Sentuhan-sentuhan kecil dalam setiap tatapan, dalam setiap kata yang diucapkan. Meski dunia ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga,
Ada satu hal yang ia tahu pasti, mereka akan bertemu lagi. Itu bukan janji yang dibuat dengan kata-kata, tetapi janji yang tertanam dalam perasaan mereka, dalam kekuatan tak terucapkan yang menghubungkan dua jiwa. Saat Adam melangkah keluar dari pesawat, ada sebuah perasaan yang terpendam dalam dirinya, sebuah keyakinan bahwa perjalanan ini mungkin telah berakhir, tetapi cerita mereka baru saja dimulai. Waktu akan membawa mereka kembali bersama. Mungkin tidak di tempat ini, tetapi di suatu tempat yang lebih luas, di suatu waktu yang lebih tepat. Namun, untuk sekarang, ia melangkah dengan satu harapan di hati, bahwa suatu hari, Maya akan menjadi bagian dari kisah hidupnya yang tak terungkapkan.